Shalom Jeremiah Generation, selamat datang di ibadah JCAKR dan Performers Community. Ayat yang sama-sama Tuhan mau kita renungkan hari ini diambil dari Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Jeremiah Generation. Shalom. Mari lambaikan tanganmu, sorakan haleluya. Haleluya. Nama Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Haleluya. Janjimu setia buat setiap kami Tuhan. Kebaikanmu nyata dalam hidup setiap kami Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Ku teringat kebaikanmu, ku teringat akan kebaikanmu. Kau sediakan segala yang ku perlu, kau berikan harapan yang baru. Sama-sama lambaikan tanganmu, sorakan haleluya. Oh, 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 dengan apa ku balas, oh, oh, kebaikanmu. Oh, oh, hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah selamanya nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah namamu tinggilah, terabung hidupku, kau ku persembahkan bagimu. Yesusku, serahkan haleluya. Kau baik Tuhan. Sama-sama katakan, ku teringat akan kasih setiamu. Ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Akan kebaikanmu, ku teringat akan kebaikanmu. Kau sediakan segala yang ku perlu. Harapan kami di dalam-Mu Tuhan. Amin. Lambaikan tanganmu, sorakan ho. Oh, 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 dengan apa ku balas, oh, 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 kebaikanmu. Oh, 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 hidupku hanyalah. Sama-sama mengucap buat Tuhan, katakan. Ku puji namamu, ku sembah selamanya nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah namamu tinggi dan teragung hidupku, kan ku persembahkan bagimu. Yesusku. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus yuk. Haleluya. Sama-sama lambaikan tanganmu, katakan. Oh, 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 dengan apa ku balas, oh, 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 kebaikanmu. Oh, 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 hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah selamanya nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah namamu tinggi dan teragung hidupku, kan ku persembahkan bagimu. Yesusku. Mari katakan haleluya. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia
yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ya teman-teman, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita angkat hati, kita sembah Tuhan dimanapun Engkau berada saat ini. Bawa penyembahanmu yang terbaik dari hatimu. Tuhan Yesus sayang Engkau. Tuhan Yesus sangat menyayangi Engkau teman-teman. Yuk angkat sembahmu. Oh Yesus, sembah Dia Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih atas segalanya.
bersama setiap kami Tuhan. Biar penyembahan ini Tuhan, biar pujian ini Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami belum ada apa-apa Tuhan saat ini, tapi Engkau menerima setiap pujian kami, setiap doa kami Tuhan. Dan kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau Tuhan, yang mengenal hati kami lebih dari kami sendiri Tuhan. Dan kami mau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan menyembah Engkau. Yuk teman-teman, angkat pujian-Mu, angkat suara-Mu. Tuhan melihat setiap hatimu. Tuhan ada di sampingmu mendengarkan engkau. Biar lagu ini, pujian ini menjadi doamu dengan Tuhan. Kita katakan lagi dari awal, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonan kami Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahan kami Tuhan, persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Dengan segenap hati kita angkat pujian ini, katakan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Katakan, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. It's like never before. Yes, oh my soul, I worship Your holy. Ayo dengan sungguh-sungguh kita katakan, praise the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Seems like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, bless Your name God, only You Jesus. I worship Your holy name. Seems like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Yes Lord, yes Tuhan, bless Your name. Hallelujah. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, Tuhan kuasai hamba-Mu.
Urapi hamba-Mu, biar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu merupakan pesan Tuhan, isi hati Tuhan, dan bisa membuat kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan juga berkati teman-teman yang mungkin menyaksikan video ini, supaya mereka juga bisa mendapatkan sesuatu dan akhirnya mereka bisa lakukan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, segala pujian syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Samuel Rosen, dan saya mengucapkan banyak terima kasih sudah diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Nah, pada hari ini ada hal yang pastinya menarik yang ingin saya sampaikan. Tapi sebelum saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kemarin saya sempat menyiapkan bahan untuk sharing pada hari ini. Lalu saya diingatkan oleh satu lagu. Lagu ini yang mungkin kita tahu semua. Bahkan kalau kita sekolah minggu pun lagu ini cukup populer. Ada satu lagu yang terngiang-ngiang dan saya ingin bagikan kepada teman-teman semuanya. Apa sih yang kita bisa pelajari dari lagu ini? Lagunya cukup sederhana, yaitu lagu ini nih. Mungkin saya akan menyanyikan sedikit ya. Lagunya Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastikan kau akan berbuah. Lalu ada refnya bilang begini, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Lalu balik lagi ke awal, Yesus pokok. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita perhatikan dari lirik lagu ini dan kita mendengarkan lagu ini, bahwa ada pesan yang mau disampaikan bahwa Yesus itu pokok segala-galanya dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai carangnya. Ketika kita menjadi carangnya, pastilah akan berbuah. Karena apa? Karena Yesus cinta kita, kita cinta semua orang yang ada di sekeliling kita, dan itu sesuatu yang sepertinya kalau dinyanyikan enak ya. Tapi fakta dan kenyataannya nggak seperti begitu teman-teman. Yang terjadi adalah kita tahu loh bahwa lagu ini cukup baik, lagu ini juga mengajarkan hal yang baik. Tapi hari-hari ini fakta, realita, kenyataannya nggak seperti itu. Yang terjadi adalah banyak hal yang kita alami, yang membuat kita terluka, yang membuat kita nggak nyaman. Akhirnya kita menjadi orang yang menyimpan sesuatu yang nggak baik, yang buruk dalam hati kita. Hari ini kita belajar satu hal tentang yang namanya iri hati. Nah, pasti semua pernah mengalami hal seperti ini. Termasuk saya juga pernah mengalami. Saya ngiri ketika ada hal yang mungkin teman saya alami, saudara saya alami, orang tua saya alami, yang kalau saya lihat kok enak ya, mereka mendapatkan sesuatu, mereka punya sesuatu, dan itu membuat saya kadang-kadang iri. Dan ini terjadi sama dalam kehidupan kita. Benar gak sih teman-teman ya? Nah, kalau kita lihat seperti itu, kadang kita suka respon. Respon yang terjadi apa? Biasa aja kali. Biasa aja keles. Kurang lebih begitu. Bahasa gaulnya, bahasa kerennya, bahasa anak mudanya. Kalau kita melihat sesuatu yang mungkin lebih baik dari kita, lebih keren dari kita, atau ada orang yang bilang, lu tahu nggak? Dia itu keren banget, dia itu ganteng banget, dia itu lebih baik daripada lu. Lalu respon kita apa? Biasa aja keles, nggak usah terlalu berlebihan. Nah, judul tema khotbah saya hari ini, biasa aja keles. Nah, apa sih yang dimaksud dengan biasa aja keles itu apa sih? Pastor, Kak, bro, apa sih maksud sharing hari ini apa sih? Pengen tahu kan? Yuk kita sama-sama belajar.
di dalam Yakobus 3 ayat 16 bilang begini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Teman-teman sadar gak sih? Coba kita perhatikan lagu yang tadi saya nyanyikan. Walaupun suaranya gak gitu bagus, itu sebagai ilustrasi dan contoh. Kita diajarkan bahwa Tuhan segala-galanya. Dan mengajarkan tentang yang namanya kasih, cinta terhadap sesama kita. Tapi itu tidak sekeren, sebagus lagu yang kita nyanyikan. Faktanya adalah kita masih suka nyimpen yang namanya iri hati dalam diri kita. Dari kecil kita diajarkan untuk berbagi kasih, kita diajarkan untuk mengasihi, dan kita diajarkan untuk hal-hal yang baik. Tetapi dari kecil sampai sekarang juga yang namanya masalah iri hati itu terus terjadi. Coba kalau kita perhatikan di Alkitab ada beberapa contoh. Saya mengambil contoh tentang Kain dengan Habil. Pada peristiwa itu Kain melihat bahwa kok persembahannya dia berkenan, saya punya kok gak berkenan. Kenapa ya? Nah, dari situ timbullah yang namanya iri hati. Atau hari ini kita mengalami hal yang sama. Kok dia dijawab Tuhan ya doanya? Kok dia pelayanannya lebih maju ya? Kok dia pergaulannya lebih luas ya? Kok dia ikut Tuhan baru tapi diberkati? Saya udah puluhan tahun, mungkin ratusan tahun. Udah kayak orang purba gitu, masa zaman-zaman purba kala gitu. Saya kok begini-gini aja hidup. Dan akhirnya apa? Timbul yang namanya iri hati. Iri hati itu terjadi ketika kita melihat sesuatu yang lebih baik dari diri kita. Dan itu bisa timbul yang namanya iri hati. Ketika Kain melihat hal yang gak nyaman terjadi dan mengusik hatinya, apa yang terjadi? Sesuai dengan firman Tuhan, di situ bilang apa? Timbul yang namanya kekacauan dan segala perbuatan jahat. Teman-teman bisa lihat dan mungkin bisa dengar ya, bahwa kisah ini cukup populer. Akhirnya disitulah terjadi yang namanya pertumpahan darah, ya kan? Lalu saya ingin membagikan buat kita semua nih teman-teman. Di sini saya menulis ada 2 hal yang menyebabkan kita bisa ngiri terhadap orang lain. Apa sih? Kurang lebih bro. Yang pertama saya mencatat bahwa iri hati itu timbul dari apa yang kita lihat. Iri hati itu timbul dari apa yang kita lihat. Sebagai contoh, saya mengambil contoh begini. Kita hari-hari ini dengan mudah, dengan gampang melihat kehidupan pribadi seseorang lewat media. Bener gak sih? Hari gini zaman milenial, media sosial itu cukup sangat populer di kalangan anak-anak milenial nih, ya kan? Ada yang namanya TikTok, ada yang namanya Instagram, ada yang namanya Twitter, mungkin juga bisa lihat lewat YouTube, lewat Facebook, ya kan? Dan di situ kita bisa lihat orang memposting, contoh misalnya lewat Instagram. Lewat Instastory-nya mereka suka membagikan kehidupan pribadinya. Makan di mana, pergi di mana, beli apa, kurang lebih begitu. Yang jadi masalah adalah ketika ada hal yang gak nyaman, kita gak suka sama seseorang. Misalnya saya gak suka sama si A nih. Lalu dia punya media sosial. Dia selalu memposting apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan sehari-hari lewat Instagramnya, lewat Instastory-nya. Dan disitulah ketika kita mulai penasaran, ketika hati kita mulai ngalami yang namanya iri, kita mulai lihat-lihat tuh Instastory-nya dia, ngapain dia? Oh, dia lagi makan nih, aduh, lagi makan enak di hotel berbintang. Kalau orang udah iri, pasti respon dia akan negatif. Melihat sesuatu
terhadap orang yang dia iri itu, dia akan bilang begini, ini mah pasti juga boleh dibayarin. Dia mana punya uang buat makan di restoran mewah seperti ini. Atau kalau kita lihat teman kita, dia punya sesuatu yang baru. Contoh, beli tas bermerek. Waduh, beli tas yang mahal. Kita akan bilang, paling itu juga boleh. Ya, tas palsu, KW. Respon kita seperti itu. Ketika kita mulai timbul dalam hati kita hal yang gak baik, iri hati itu, respon kita nggak baik. Dan itu terjadi ketika kita melihat sesuatu. Dari apa yang kita lihat, itu akan membuat kita iri. Dari apa yang kita lihat, itu membuat kita jengkel, kita gondok, kita kesel. Kenapa dia yang bisa, saya nggak bisa? Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya saya mencatat hal yang kedua yang menyebabkan kita bisa iri adalah apa yang kita dengar. Mungkin kita nggak suka sama seseorang. Lalu kita dengar, dia hidupnya diberkati. Dia hidupnya enak banget. Dia kan punya fasilitas yang semuanya memadai. Kalau anak muda sekarang kan, mobilnya mobil sport. Jam tangannya jam tangan mewah. Waduh, keren banget. Lalu timbul deh ngiri. Tuhan, kok cuman dia doang sih yang diberkati, punya mobil sport, jam tangan mewah, udah gitu pasangannya keren lagi. Kalau saya kayaknya nggak laku-laku Tuhan. Bahkan ini udah cuci gudang Tuhan, tetap aja nggak ada yang mau. Nah, kenapa? Karena lewat pendengaran, dengan apa yang kita dengar di sekeliling kita, itu akan membuat kita menjadi orang yang iri hati. Oleh sebab itu, Yakobus 3 ayat 16 mengajarkan bahwa jangan sampai kita iri hati. Saya mencatat juga akibat dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, maka kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain, dengan sahabat kita, dengan teman kita, dengan orang yang mungkin kita nggak suka. Kita mulai membanding-bandingkan. Kok dia begini, saya begitu. Kok dia sekarang begini ya, hidungnya kayaknya agak mancung-mancung gimana gitu, tapi mancungnya aneh. Kita suka bilang begitu kan. Kayaknya dia tirus, bagaimana tuh, dagunya lancip banget kayak segitiga. Gitu loh. Dari hasil apa yang kita lihat dan kita dengar, itu akan membuat diri kita, khususnya diri kita pribadi masing-masing ya, membuat perbandingan dengan orang lain. Akhirnya yang timbul apa? Iri hati. Itu yang kita akan pelajari. Lalu Bro, Esther, saya mau nanya nih, kalau ciri-ciri orang yang iri hati itu seperti apa sih? Siapa tahu saya ada di dalam situ. Saya siapa tahu ada di dalam bagian yang mau disampaikan ini. Ketika saya mendengarkan, saya harus berubah. Ketika saya mendengarkan, saya harus bertobat. Supaya saya lebih baik lagi. Dan saya nggak mau menyimpan iri hati itu dalam hati saya. Saya mencatat begini. Ada ciri-ciri, beberapa ciri-ciri orang yang namanya iri hati. Suka ngiri sama yang lainnya. Yang pertama saya mencatat, bermuka dua. Ya kan? Orang yang iri terhadap seseorang, di depan dia selalu bilang, kamu keren, kamu bagus, di depan memuji. Tetapi di belakang justru dia menjelek-jelekan. Bahkan ada istilah ditusuk dari belakang. Orang yang suka iri di depan tuh kadang-kadang suka manis mulutnya, suka memuji dengan pokoknya kesannya dia baik. Tapi di belakang ngomongin, dia mah saya juga bisa kalau kayak gitu doang mah. Itu mah biasa aja, nggak usah lebay, biasa aja, keles. Seperti judul tadi saya. Orang seperti itu suruh dengerin lagu tuh. Ada lagu dulu kan? Lagu yang zamannya dulu tuh, yang cukup populer dan terkenal. Buka dulu topengmu. Nah, pas dibuka, mungkin dia berubah. Jadi salah satu ciri orang yang memiliki rasa iri terhadap orang lain, dia bermuka dua. Kalau istilah kekristenannya bisa dibilang munafik. Nah,
kita jangan sampai jadi orang yang seperti itu. Lalu yang kedua, saya mencatat, nggak sekedar cuman bermuka dua aja. Orang yang iri terhadap orang lain, dia tidak bisa menerima kenyataan. Kok gitu, Pastor? Kok gitu sih, Kak? Ya iya, karena kamu nggak bisa menerima kelebihan orang, akhirnya yang terjadi, kamu malah melakukan hal yang kurang baik. Kamu mulai bilang si inilah begini, si itulah begitu, ya kan? Kamu mulai merespon hal yang gak baik karena apa? Ya kamu gak bisa terima kenyataan kalau dia tuh lebih keren. Ibarat anak muda bilang, lu tuh gak bisa bilang dan gak bisa terima kenyataan kalau dia tuh lebih keren daripada lu. Kalau lu mah ya kan? Karena apa? Selama ini mungkin dia cukup populer. Selama ini dia menganggap dirinya paling keren, paling ganteng, paling cantik, paling semuanya di antara teman-temannya. Tetapi ada orang lain yang ternyata jauh lebih baik. Dan dia gak bisa terima itu. Karena apa? Hatinya gak bersih. Dia ngiri. Ngelihat orang lebih baik, dia gak bisa terima. Ngelihat orang lebih dari dia gak bisa terima. Nah teman-teman, jangan sampai kita jadi orang yang seperti itu. Itu hal yang kedua saya mencatat. Lalu yang ketiga, orang yang iri hati, dia lebih suka sensasi ketimbang yang namanya prestasi. Bukan menunjukkan sesuatu yang positif, tapi lebih merespon yang negatif, yang seperti saya bilang di awal. Hal yang buruk yang selalu diutarakan, dan itu jadi sebuah sensasi, jadi sebuah hal yang cuman bikin rame aja, nggak ada hasil apa-apa, nggak punya prestasi apa-apa, cuman ya bikin rusuh, bikin rame. Dan orang yang punya, kalau misalnya kalian nih punya ciri-ciri dari 3 hal yang tadi saya bilang, artinya Tuhan sayang sama kalian. Yuk kita berubah. Kita harus berubah. Jangan jadi orang yang bermuka dua. Jangan jadi orang yang nggak bisa terima kenyataan. Jangan jadi orang yang selalu bikin sensasi, bukan prestasi. Apalagi kalau kamu pelayan Tuhan, kamu aktif di gereja, kamu suka bikin sensasi daripada prestasi. Itu menjadi sebuah tanda tanya yang besar buat kita. Apakah benar tujuan pelayanan kita? Apakah benar kita aktif dalam pelayanan tujuannya menyenangkan atau memuliakan nama Tuhan? Atau cuma sekedar mau cari sensasi belaka? Oke, kita harus berubah dan kita harus belajar. Lalu berikutnya saya ingin bagikan buat kita semua, buat teman-teman yang menyaksikan sharing pada hari ini, saya ingin mengajarkan bahwa bagaimana sih kita mengatasi rasa iri hati itu? Gampang. Caranya gimana, Kak? Caranya gimana? Gampang banget. Kita belajar yuk. Dari Amsal 4 ayat 23. Bilang begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal bilang bahwa kita harus menjaga hati kita dengan kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Dari ayat ini ada 2 pertanyaan yang saya catat. Yang pertama, bagaimana caranya kita menjaga hati kita? Kak, firman itu cukup populer dan saya sering dengar. Tapi gimana caranya agar saya bisa menjaga hati saya? Menjaga hati saya dengan baik. Kuncinya cuma satu. Kita harus sadar. Hah? Loh, emang selama ini saya nggak sadar apa, Kak? Emang saya kurang sadar? Apa saya nggak eling? Justru hari ini kita diingatkan kembali. Ketika kita mulai ada rasa iri, ada rasa hal yang ngeganjal dalam hati, mau jadi lebih baik, terkenal, populer, dan segala macam, kita belajar menjaga hati kita. Yang menjaga hati kita yang tadi seperti yang saya bilang adalah bahwa kita harus sadar. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita ini spesial di mata Tuhan. Kita orang yang spesial. Kita teman-teman tahu kan, kalau yang dibilang spesial itu artinya lebih
atau ada hal yang berharga, ada hal yang lebih dari yang lainnya. Contoh, kamu punya teman yang spesial. Pasti kamu akan perlakukan dia lebih baik ketimbang teman-teman yang lainnya. Atau kamu punya barang yang menurut kamu ini spesial banget. Kamu akan jaga barang itu dengan baik ketimbang barang-barang yang lain yang ada di rumah kamu atau yang kamu punya. Dan kamu juga harus tahu kalau kamu, saya, dan kalian semua, kita spesial. Karena kita spesial, makanya Tuhan jaga kita. Tuhan perlakukan kita lebih baik. Dan perlakukan kita sangat baik. Karena apa? Kita spesial. Dan yang kedua, kita harus sadar bahwa kita ini unik. Uniknya maksudnya gimana, Kak? Aneh gitu? Bukan aneh. Tetapi kita unik karena setiap masing-masing dalam diri kita pasti punya potensi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, kita harus jaga hati kita. Jangan ngebandingkan diri kita dengan orang lain. Karena setiap orang punya potensi yang unik, yang khusus, yang spesial, yang Tuhan berikan buat kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saya mencatat bahwa kita harus sadar, kita berharga di mata Tuhan. Teman-teman punya barang yang berharga. Pasti kan? Mungkin kamu punya jam yang berharga, kamu punya handphone yang berharga, kamu punya sesuatu pemberian dari orang tua kamu, atau mungkin pacar kamu, atau teman dekat kamu, yang menurut kamu itu berharga. Kalau kamu anggap itu berharga, apa yang kamu lakukan? Kamu akan jaga sedemikian rupa, jangan sampai barang itu hilang, jangan sampai lecet, jangan sampai kamu ngalamin hal yang mungkin sedih, sakit ketika barang itu rusak. Begitu juga dengan kita. Karena kita berharga, makanya Tuhan jaga kita dengan baik. Protect kita dengan baik. Tapi yang jadi masalah, kita sendiri yang membuat diri kita tuh nggak baik. Jadi ada 3 hal ketika kita belajar yang namanya menjaga hati kita. Kita sadar bahwa kita spesial, kita sadar bahwa kita ini unik, dan kita sadar bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Kalau kita paham dan kita bisa lakukan ketiga hal itu, maka kita bisa mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan dan titipkan sama kita hari ini. Itu kuncinya. Lalu yang kedua, saya mencatat bagaimana caranya agar kehidupan itu terpancar, Kak. Tadi kan firman-Nya bilang, karena disitulah terpancar kehidupan. Gimana caranya? Gampang. Kita minta hidup kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu ada dalam diri kita, dalam hati kita, maka kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk bisa membuang segala sampah-sampah yang ada di dalam hati kita. Mungkin hari ini kamu sakit hati, kamu kecewa, kamu marah, kamu kesal, kamu dendam sama orang tua kamu, teman kamu, sahabat kamu, orang gereja, atau mungkin orang kantor. Dan hari ini Tuhan bilang dan ingatkan kita bahwa, hey, aku akan memberikan kamu Roh penolong itu, Roh Kudus itu, supaya kamu bisa melewati setiap hal yang gak nyaman dalam kehidupan kamu. Artinya dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, kita bisa memancarkan kehidupan karakter Kristus dalam diri kita. Buang sampah itu, jangan kamu simpan sampah itu. Nah, jadi gimana caranya, Kak? Ya kamu minta tuntunan Roh Kudus supaya kamu bisa mengampuni, bisa melepaskan pengampunan. Kamu gak simpen kekecewaan itu lagi, kamu gak simpen sakit hati itu lagi. Itu yang saya ingin bagikan. Lalu berikutnya, sebagai kesimpulan, coba deh bayangin, ketika hati kita tuh masing-masing bersih, nggak ada iri hati, nggak ada benci, nggak ada hal-hal yang buruk kita simpan. Coba kita bayangkan, itu menjadi sebuah sinergi yang luar biasa dalam sebuah pelayanan. Ketika kita melayani,
di dalam sebuah komunitas kita, di pekerjaan kita, di keluarga kita, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau kita di pelayanan, kita bisa ngejaga hati kita. Nggak ada lagi tuh yang namanya saling sikut. Nggak ada lagi tuh yang saling menjelekkan, menjatuhkan satu dengan yang lain. Begitu juga ketika di dalam sebuah kantor atau pekerjaan, nggak ada tuh yang namanya fitnah, hujatan, segala macam. Karena apa? Hati kita murni, hati kita nggak nyimpen kotoran-kotoran itu. Dalam sebuah keluarga nggak ada lagi tuh yang namanya ngejelekin satu dengan yang lain, perselisihan, pertikaian, nggak ada lagi. Nah, teman-teman semuanya, saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa menguatkan dan jadi berkat buat kita semua. Dan mengingatkan bahwa hari ini kita perlu jaga hati kita. Jangan sampai simpen sampah dalam hati kita yang membuat kita iri terhadap orang lain. Ingat ya, jangan bikin hati kita nyimpen hal-hal yang kotor itu. Sebagai kalimat terakhir, ada satu kalimat yang ingin saya bagikan buat kita semua. Saya mencatat begini. Jangan sampai hatimu dikuasai oleh apa yang kamu lihat dan dengar. Tetapi biarlah hatimu bisa menguasai apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Jangan sampai yang kita lihat dan kita dengar mempengaruhi hati kita. Tetapi harus dibalik. Dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, tanpa ada embel-embel, ya pastinya ya, kita bisa menguasai apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar bisa mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi dengan apa yang kita lihat dan kita dengar pula, kita bisa sakit hati dan kita bisa iri hati. Teman-teman, biar firman ini memberkati dan memberikan kekuatan buat kita semua. Mari kita sama-sama berdoa untuk hari ini. Kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan dan saya yakin kita pasti diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Tuhan mengajarkan kami agar kami memiliki hati yang bersih, hati yang tidak menyimpan kotoran, hati yang gak menyimpan sampah. Kami menjadi orang yang baik, gak iri hati Tuhan. Kami juga bisa mempergunakan mata kami, penglihatan kami, pendengaran kami dengan baik sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati setiap teman-teman yang menyaksikan video ini. Biar mereka selalu ada dalam lindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan. Berkati juga pengembalaan di gereja ini. Berkati Tuhan, supaya gereja ini terus jadi berkat, jadi dampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.